Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami di sini ingin mengajak para masyarakat dan pelajar agar jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar. Bersama saya Lutfi Nugita. Saya Fistiara Kila. Duh, panas banget sih hari ini. Dit, bagi dong minumnya. Habisin aja. Kasih ya. Ayo masuk kelas ya. Aira, jangan buang sampah sembarangan. Iya nih, jaga sampah. Cuma satu sampah aja kali, gak bakal kotor. Ya, apa sih? Justru karena satu sampah ini akan menyebabkan banyak sampah dan menumpuk. Iya nih, lingkungan jadi kotor gara-gara sampah kalian. Ya, maafin kami ya. Jadi maafin kami ya. Lain kali kami tidak membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tentu dari video tadi mengajar kita agar tidak membuang sampah sembarangan, agar lingkungan tidak menjadi kotor. Sampah akan menumpuk apabila dilakukan secara berulang. Mulai dari hal kecil, membuat lingkungan menjadi sehat. Oleh karena itu, Yuk buang sampah pada tempatnya. Budaya, padahal aku udah beli rokok untuk mereka nih. Budak! Kita lama di sini. Nah, aku udah belikan kita ini ya nih. Kita mau tahu nggak tadi Grace warung kan dia beli rokok. Habis itu dia nggak tahu sekarang kemana. Kayaknya dia nggak budak lah tempat Grace kan dia biasa tuh. Pak, ada 1.000 tak? Mereka beli jaga. Suruh kita dobrak ya. Ayo. Pada itu kan aku dah bilang tompel lah. Ngapa kita di sini ngerokok ni dah lari pun dari depan. Oh, dia tahu rokok apa saya? Emang kenapa ngerokok? Rokok ini bikin tenang gak, Bang? Benar loh, kan cuma ngisap ya. Oh, itu pun cuma sekali nikmatin je lah. Kalau kita udah tahu hidup itu cuma sekali sama mati sama sekali tuh, kayak kita udah menerima konsekuensinya. Emang apa ngerokok pun semua orang pun merokok. Tapi tak semua orang bisa merokok. Aku pernah melihat atlet kehilangan karirnya karena merokok. Atlet, kok dia bisa kehilangan karirnya cuma gara-gara ngerokok? Karena rokok itu bisa mengganggu pernafasan, stamina turun drastis, dan rokok itu perlahan membunuh anggota tubuh. Apa sih bahayanya merokok sebenarnya? Nah, kalau mau tahu, sini aku jelasin. Kita tahu, dalam satu botol rokok ada 7.000 bahan kimia, seperti tar, nikotin, dan komponen surya. Tar menempel pada paru dan menjadi kotor. Kalau nikotin menjadi kecanduan, dan karbon monoksida mengenai kadar oksigen dalam darah. Ketika merokok, paru-paru akan menjadi penuh racun dan menjadi penyakit serius, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan. Itu merokok juga bisa mempercepat penuaan kulit seperti kulit menjadi kusam dan pikun. Dan jangan lupa jangka panjangnya membuat hidup menjadi segar. Ayo udah mendengarkan penjelasan dari Ayu dan Atika kan? Nah, berhenti merokok itu memang susah sih, memang sulit. Tapi kalian bisa mencari kesibukan yang lainnya seperti mencari bantuan dari profesional atau mencari lingkungan yang lebih positif. Adalah, kita harus berhenti merokok. Oh, aku pun takut dah kalau kita lama-lama ngerokok kita bakal bisa. Kita berhenti ya, ayo. Sampahnya kan buang. Yuk. Atika, ayo Nisa. Kita mau ngomong. Terima kasih kalau kalian udah nasihatin kita aku bahaya ngerokok. Dan juga makanan lagi.
Pak. Salam. Saya ini boleh nanya Bapak nih Pak? Boleh. Saya kan kelompok 3 tugas P5 kan ada buat kerajinan sampah tuh. Dari sampah kerajinannya. Saya boleh tanya Bapak kan? Boleh. Gimana pendapat Bapak tentang sampah yang melimpah di Indonesia? Sampah melimpah Indonesia kan dari banyak sekali nih yang sudah pemasan dari dulu. Yang di mana kayak sampah plastik, sampah makan kayak dari apa tuh busa-busa dan sebagainya. Atau yang kardus, itu kan banyak nih. Dan juga banyak sekali sampah dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia. Itu banyak sekali bermasalah di Indonesia. Habis itu ada lagi tanya lain seperti itu. Ada Pak. Ada lagi. Apakah sampah tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari? Ada beberapa yaitu bisa mengganggu aktivitas, tapi juga ada beberapa sampah yang sangat membantu untuk aktivitas kita. Sepertinya yang mengganggu itu sampah plastik, itu kan sangat berdampak bagi perkembangan lingkungan dan juga penyumbatan terhadap selokan-selokan atau parit-parit yang ada di dekat rumah kita. Itu juga menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Dan juga sampah yang bermanfaat untuk kayak seperti daur ulang seperti daun, di situ kayak sampah makanan. Kayak makanan itu berupa kayak sayur-sayuran ya, yang udah busuk atau lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jadi bahan kompos ataupun bahan gas untuk kompor gas itu biasa digunakan. Ada lagi tanyaan? Terakhir Pak, apakah mendaur ulang sampah bisa mengurangi sampah? Yaitu biasanya itu ada masyarakat Indonesia yang dibagi menjadi daur ulang sampah organik dan anorganik. Nah, yang organik itu bisa digunakan secara ulang. Kayak plastik itu kan beberapa saat ini furnitur pilih itu kayak kursi, meja, tempat makan ini itu didaur ulang menjadi tempat yang baru. Nah, kalau yang non organik itu seperti zat-zat kimia dan sebagainya itu tidak bisa didaur ulang lagi. Itu aja sih. Ada lagi tanyaan? Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya Ibnu dan Almira, Inaya serta Cahaya. Di sini tugas P5 kelompok kami ialah mendaur ulang sampah menjadi barang yang sesuatu yang berguna. Seperti membuat laci kecil dan didaur ulang oleh sampah. Bahan-bahan yang dibutuhkan ialah kardus bekas, lem, double tip, solatip, gunting dan cutter serta kertas karton. Itu saja yang dibutuhkan untuk membuat laci tersebut. Kegunaan kita membuat laci tersebut ialah satu, untuk mengurangi sampah-sampah dan menjadikan barang yang berguna. Yang kedua, untuk menyimpan sesuatu yang penting seperti pulpen, tip X dan lain-lain. Ya, sekian. Ada sampah nih. Aku mau dibuang. Apa emang? Kan bisa buat kerajinan. Ulang. Bisa daur ulang. Iya. Ini game daur ulang. Enggak lah. Ya.
belajar hidup disiplin mulai dari hal kecil seperti datang sekolah tepat waktu, mengantri ketika beli makanan, menggunakan seragam dengan rapi, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari video tadi, kalian tahu nggak sih itu termasuk jenis perundungan apa? Itu termasuk jenis perundungan dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan penyalahgunaan media sosial untuk melecehkan, menyejek, menghujat, dan mempermalukan orang lain, sehingga korban merasa tidak nyaman. Nah, apa sih akibat dari cyberbullying? Yaitu pidana penjara atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Nah, sekarang mulai bijak dalam bermedia sosial yuk, yaitu dengan 3 cara ini. 1. Menjaga sikap dan etika. Gunakan bahasa yang sopan, beretika, santun, dan tata krama saat berinteraksi kepada sesiapapun di media sosial. 2. Menjaga privasi. Dengan kemajuan teknologi yang sangat mudah mendapatkan informasi mengenai data pribadi seseorang, jika informasi tersebut jatuh pada orang yang salah, maka akan menimbulkan masalah. 3. Gunakan media sosial untuk kegiatan yang positif. Media sosial banyak sekali manfaat yang bisa menguntungkan, yaitu pertama, mempelajari ilmu pengetahuan, buka jaringan pertemanan, dan lain-lain sebagainya. Itulah tadi 3 cara bijak dalam bermedia sosial.